Oke, mari kita pelajari ya strateginya Grandmaster ya. Kali ini kita mempelajari Grandmaster Karpov ya. Ya, di sini Karpov melawan Van der Wiljordt ya. Oke, yang dimenangkan oleh Karpov ya. Kita lihat akurasinya tuh sangat tinggi nih, Karpov nih 97,3 ya. Oke. Ya, game rating 3000 guys. Ya, dimulai dengan D4 ya, oleh Karpov, dibalas dengan kuda ke F6 dan dibalas dengan C4 ya. Ini masih book move ya, book opening. Dibalas dengan E6, lalu Karpov mengeluarkan kuda ke F3 ya, lalu dibalas dengan B6 ya. Oke, lalu ini ngeluarin satu langkah G3 ya. Biasanya ini kalau satu ini buat persiapan si gajah nantinya. Tuh dikeluarin gajah kan, bener kan, ngeluarin gajah ke G2, lalu dijawab dengan gajah ke E7, lalu mengeluarkan kuda ke C3 dan kuda ke E4 ya, mengancam kuda C3 ini, tapi dicuekin ya. Mengeluarkan gajah ke C2. Nah, ini sebenarnya dia kalau prinsip maximum activity itu dia ke sini ya, ke F4 harusnya nih, cuma dia hanya ke D2. Ini kenapa ya? Kalau ke F4 tuh apa ya, kenapa nggak ke situ ya? Nah, ini gua nggak tahu nih kenapa dia ke D2 ya. Ini masih book move sih, masih opening kali ya. Oke, lalu dilanjut dengan F6 dan rokade ya. Ya, ini masih opening. Nah, biasanya udah beres nih kalau udah rokade ya. Lawan rokade juga, dan masih book move ya. Benteng ke C1, C1, lalu dilanjut dengan ke D5 ya. Nah, ini sebenarnya berdasarkan prinsip ya, ini kuda di E4 nih harus segera disingkirkan sebenarnya. Cuma ini Karpov dari tadi masih dia fokus membangun apa ya, struktur yang dia pengen gitu ya, opening ya. Oke, ini D5 lalu dijawab dengan baja langsung dimakan ya, dengan D5 dimakan lagi, lalu mengeluarkan gajah E3. Ini base move nya apa ya? Oh, sini kan, bener kan, yang terjauh ya. Oke, nggak apa-apa, kita lihat maksudnya apa ini ke situ. Oh, mungkin ya, ini kalau ke sini itu biar pergerakan menteri ini tidak kehalang gitu ya, dan yang mungkin dan sambil mensupport ini salah satu yang petak pusat ini ya. Lalu mengeluarkan kuda dan menteri ke A4 ya, menteri ke A4 maksimal, dan mengeluarkan C5, dan ini prinsip buah yang jarang bergerak ya, prinsip least active piece ya. Dari tadi di sini dia cuma jagain ini doang, nah kesini dia mulai ya main cukup aktif ya, walaupun di sini sebenarnya masih dihalangi oleh pion putih ya. Lalu menteri pindah
dan menteri putih pindah ke A3. Oh, ternyata mulai bergerak situ, makan. Kita makan lagi oleh menteri. Lalu menteri masuk ke E7 dan menteri pindah, kenapa mundur ya, ke D2. Kurang, dia masih berstrategi gitu ya. Oke. Lalu ada E8 ya, benteng ke E8. Lalu dijawab dengan B3. Nah, dia satu aja, dia menjaga struktur ya. Kalau kesini dimakan, kalah dia. Makan, ini penjaganya 2. Lalu benteng ke D8. Nah, di sini benteng ke E1 dan terjadi makan lagi oleh gajah ya. Di sini oke, kuda masuk. Apa yang kita tuh, ternyata ada inaccuracy. Menteri ke situ harusnya ke sini ya. Ya, oke. Dimakan. Kita lihat dimakan lagi oleh kuda. Dan ini diancam oleh menteri. Ya, dijaga balik oleh benteng D1. Lalu kuda pindah ke situ, mengancam ya, mengancam kuda juga. Kalau benteng ke C2, benteng ke C2 ngapain ya? Agaknya dia kayak bingung mau gerakin apa, ya udah gerakin ini gitu kan. Wah, mengancam pertukaran nih benteng, tidak mau ditukar ya. Dan ada inaccuracy ya, benteng bergeser. Nah, di sini lalu gajah mengancam kuda ya. Wah, malah diancam balik, tapi tidak mau memberikannya ya, prinsip material ya. Oke, benteng situ. Lalu mengeluarkan H4 ya, dan sekalian maksimum activity juga. Lalu benteng ke E8. Lalu gajah ke F3 ya. Gajah F3 ini ya, ini ikut mengancam ya, petak pusat. Wah, menteri ke F6 dan ini mengancam benteng ya dengan B4. Lalu dipindahkan bentengnya, raja naik. Nah, ini kenapa nih inaccuracy ya, kita lihat base move nya apa. Oh, base move nya kudanya pindah ya. Oh ya, kudanya pindah, mungkin dari sini nih, dia fognya banyak nih ya. Lalu raja pindah ke situ dan mengeluarkan H6. Lalu E3 ya, E3. Wah, di sini benteng ke C8. Di sini menteri ke B3. Lalu menteri E7. Lalu kuda ke F5 mengancam menteri ya. Ini dia malah makan itu dan memang blunder ya. Kita lihat dimakan, makan lagi, dan di sini terjadi fork ya, skak fork. Pindah, lalu dimakan benteng, makan lagi, lalu makan pion ya. Jadi kita sebisa mungkin makan ya, jika ada yang gratis dan tidak berbahaya gitu.
Dia pindah, lalu mengancam benteng, lalu benteng berpindah. Nah, di sini mengancam benteng, dan di sini hitam menyerah ya. Kenapa hitam menyerah ya? Oh iya, nanti kalau misalnya dimakan ya, bisa dimakan. Ini makan sini skak ya. Ini udah susah sih. Ini udah ribet ya, karena kalau misalnya dipindah bisa dimakan juga. Ya udah ribet sih. Ya makanya dia nyerah ya. Ya segitu aja guys pembahasan kita tentang Karpov dan van der Wiel John ya. Semoga bermanfaat.